Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan menyanyikan puji-pujian sukacita karena Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Saudaraku, sukacita dalam Yesus tidak bisa dihentikan atau dimatikan oleh apapun. Virus corona yang menular dan mematikan pun tidak akan mematikan sukacita kita, karena kemenangan telah kita miliki di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, mari hening, beningkan hati dan pikiran, kita memasuki rumpun menghadap Tuhan. Yesus yang telah bangkit dan hidup, Dia pun sekarang hadir di tengah ibadah Paskah keluarga kita. Kristus bangkit sorapa, haleluya. Bumi sorga bergema,
Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Nas pembimbing dari 1 Korintus 15 ayat 54b sampai 57. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya Bapa, di kemarin dan kemarin lagi kami menangis, seluruh alam ciptaan menangis, meratap sedih memandang pada yang tersalib, Anak-Mu Yesus Mesias dan Penebus. Dia tersalib karena menanggung salah, hianat dan dosa kami. Dia tersalib karena ditolak dan disingkirkan oleh dunia ciptaan. Bagaikan saudara-saudara kami korban COVID-19 yang masih sakit, bahkan yang telah mati, mereka ditolak dan tersingkir dari halayak. Tiada teman dan handai tolan. Semua lari, menyingkir karena takut mencekam. Ya Bapa, di kekinian pagi ini, kami sekeluarga Engkau bangunkan untuk menghirup damai taman yang sunyi, menjemput fajar hari baru, dalam madah kemenangan, karena kubur dan maut telah dikalahkan. Engkau telah membangkitkan Yesus dari mati yang tak berperi. Yesus Tuhan kami telah bangkit. Ya, Dia bangkit untuk menghapus air mata para orang tua, anak, kakak, adik, suami, istri, opa, cucu, kami semua, karena kehilangan yang dicintai di masa pandemi. Dia bangkit untuk memberi hidup baru dan harapan baru. Ya, Yesus yang telah bangkit, bangkitkanlah kami untuk menatap hari esok. Bangkitkanlah asa di tengah raga yang makin payah. Hidupkanlah iman dan imun di tengah pandemi yang masih mengancam. Dalam sujud yang penuh damba, kami berseru, nyatakanlah kuasa kehidupan-Mu dan matikanlah sebaran COVID-19 dari bumi dan negeri pertiwi.
agar kami dapat bernyanyi dan beribadah bersama lagi, agar kami bisa bekerja dan bersekolah lagi, merendah hidup dan bakti yang penuh arti. Syukur dan termulialah nama-Mu, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 18. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi."
saatnya bagi kita mendengarkan firman Tuhan. Akal budimu kau siapkanlah, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Mari berdoa, minta Roh Kudus menuntunmu. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan dan merenungkannya. Kita berdoa. Pada hari sukacita, hari Paskah, pada saat ini, Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu. Karena itu, bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berbicaralah, kami telah sedia mendengar. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk kita mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, Kitab Injil Markus pasal 16 ayat 1 hingga 8 yang mengatakan, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan.
meneruskan karya keselamatan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, COVID-19 patut membuat banyak orang takut. Bukan hanya kita yang di Indonesia, bahkan di seluruh dunia saat ini mengalami ketakutan, karena memang terbukti banyak yang tertular lalu dirawat di rumah sakit, dan banyak juga yang sudah meninggal. Ketakutan para murid Yesus yang membuat mereka mengurung diri saat Yesus ditangkap, lalu dia diadili dan disalibkan sampai mati, juga patut dimengerti. Sebab guru mereka yang selama ini memimpin mereka sudah ditangkap, diadili, lalu disalibkan sampai mati. Mereka sebagai pengikutnya tentu terancam, yang membuat mereka semua ketakutan. Tetapi untunglah ada 3 orang perempuan yang membawa kabar baik tentang Yesus, guru mereka itu. Mereka dapat kabar itu setelah mereka pergi ke kubur Yesus. Tujuannya hanya mau meminyaki mayat Yesus, guru mereka itu. Mereka tidak mempersiapkan diri kecuali dengan rempah-rempah sebagai bahan untuk meminyaki mayat sang guru itu. Siap mungkin tidak sempat mereka melakukan meminyaki mayat itu pada saat mati dan dikuburkan. Mungkin karena sudah menjelang Sabat, jadi tidak sempat mereka melakukan kebiasaan meminyaki mayat. Maka mereka datang ke kubur hanya karena mau melakukan kebiasaan meminyaki mayat. Mereka hanya melakukan apa yang dapat mereka lakukan. Tapi mereka juga datang ke kubur itu karena kecintaan mereka kepada Yesus. Sebab bila mereka tidak cinta, tidak mungkin mereka mau. Sebab kubur dijaga dan ada batu besar yang menghalangi di pintu di depan kubur itu. Tetapi mereka tidak memikirkan segala penghalang yang ada. Yang mereka pikirkan adalah datang ke kubur untuk meminyaki, itu saja. Karena itu mereka datang pagi-pagi benar. Dan setelah di jalan, baru mereka sadar, lalu mempercakapkan siapa yang bisa dan bagaimana mendorong batu yang besar itu agar mereka bisa masuk ke dalam kubur. Ternyata batu sudah terguling yang membuat mereka bisa langsung masuk ke dalam kubur itu. Dan di sana bertemu dengan seorang muda yang berpakaian putih, yakni malaikat Allah, yang memberitakan kepada mereka bahwa Yesus telah bangkit. Ia tidak ada di situ, dan menyuruh mereka, para perempuan itu, pergi memberitakan kepada para murid lainnya untuk pergi nanti menemui Yesus di Galilea sesuai dengan apa yang dijanjikan sebelumnya. Nah, di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8 dikatakan bahwa mereka ketakutan karena gentar dan dahsyat menimpa mereka. Tentulah ketakutan mereka bukan karena mereka tidak berani, melainkan takut karena kaget atas peristiwa itu. Karena sebelumnya mereka tidak menduga Yesus telah bangkit. Terbukti setelah mereka mendengar berita tentang kebangkitan itu, mereka segera pergi memberitakan kepada murid-murid lainnya dan kepada Petrus. Para murid yang lain juga yang mendengar berita tentang kebangkitan itu bergembira. Mereka yang tadinya takut sehingga mengurung diri, kini mereka sungguh-sungguh sangat berani, lalu keluar untuk memberitakan kabar baik itu, kabar baik tentang kebangkitan itu, kebangkitan Yesus itu kepada murid-murid lainnya, bahkan
kepada setiap orang yang mereka temui di jalan kehidupan mereka. Terlebih setelah mereka bertemu langsung dengan Yesus yang telah bangkit itu, dan setelah Roh Kudus hinggap pada mereka setelah kenaikan Yesus dan turunnya Roh Kudus, maka kabar baik tentang kebangkitan Yesus itu tersebar ke seluruh dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, meneruskan karya keselamatan Allah, itulah tema kita hari ini. Memang saat ini dalam sukacita perayaan Paskah kita tidak bertemu bersama-sama secara fisik di gedung gereja, tetapi kita merayakannya di rumah kita masing-masing karena si corona yang menakutkan banyak orang itu. Tetapi apakah kita juga harus terus-menerus takut karena memang keadaan yang mengerikan itu? Bukankah kepada kita telah diberitakan bahwa Yesus telah bangkit, mengalahkan kuasa maut, kuasa kematian? Pada waktu dulu, maut, kematian, itulah musuh yang paling ditakuti oleh semua orang. Tetapi musuh itu telah dikalahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui kebangkitannya. Maka corona yang ditakuti oleh banyak orang itu pun pasti dapat dan akan dikalahkan oleh Tuhan untuk memberi kemenangan bagi kita semua. Amin. Karena itu, mari kita percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya ketakutan yang bagaimanapun itu, entah karena corona, karena sakit penyakit, karena berbagai pergumulan yang kita hadapi masing-masing, akan dapat kita kalahkan dalam pimpinan Tuhan. Berhubungan dengan corona, mari kita menjaga diri kita, menjaga kebersihan, cuci tangan dengan sabun, menjaga jarak satu dengan yang lain, berusaha menjaga ketahanan tubuh kita. Mari kita terus bekerja, menjalani kehidupan kita yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, seperti 3 perempuan yang kekubur Yesus itu. Sebab Tuhan juga terus bekerja untuk kebaikan kita semua, seperti yang dialami oleh para perempuan itu, yang membuat mereka dapat melewati rintangan, yaitu batu yang menghambat. Ternyata batu sudah terguling, sehingga bisa bertemu dan mendapat kabar tentang kebangkitan Yesus. Mari kita kerjakan tugas kita masing-masing yang dipercayakan Tuhan kepada kita, dan Tuhan pasti terus kerjakan pekerjaannya untuk kebaikan, untuk kemenangan kita semua. Mari kita terus beritakan keselamatan dari Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Jangan takut, Ia bersama dengan kita. Tuhan telah menang, Ia pasti memberi kemenangan bagi kita dalam setiap pergumulan, dalam setiap hambatan dalam kehidupan kita. Kita yang terus mencari Dia. Selamat Paskah. Amin. Turun ke dunia,
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari berdiri untuk kita bersama-sama semua orang percaya di segala abad dan tempat mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu pada saat ini, saat kami merayakan peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, Paskah. Kami bersuka cita mendengar firman-Mu yang mengajak kami tidak perlu takut menghadapi segala pergumulan, segala tantangan. Sebab benar, Yesus telah bangkit mengalahkan kuasa maut. Yesus yang bangkit itu akan memberi kemenangan bagi kami yang tetap mencari Tuhan. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kami menghadapi segala persoalan, asal kami tetap berjalan Tuhan. Bimbing kami Tuhan, supaya firman menjadi pegangan bagi kami pada saat kami menghadapi berbagai persoalan, termasuk wabah corona yang terjadi pada saat ini. Banyak saudara-saudara kami yang menderita sakit, dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah, bahkan kehilangan anggota keluarga. Beri mereka penghiburan, beri mereka kekuatan, beri mereka kesembuhan, beri mereka dan kami semua keyakinan bahwa Tuhan akan menolong kami melewati semuanya ini. Bimbing kami juga supaya disiplin, menjaga diri, menjaga kesehatan, sesuai dengan arahan pemerintah dan pimpinan gereja kami, supaya kami dapat menerapkan kehendak-Mu dengan tetap beraktivitas yang berkenan kepadamu. Kami percaya kepadamu bahwa Tuhan akan menolong kami. Kami serahkan para dokter, para perawat, para medis, semua relawan, semua orang yang berjuang untuk kami dapat mengatasi, melewati virus corona ini. Beri mereka kekuatan dan sukacita, biar kami semua dapat menghadapinya. Kami serahkan para pemimpin dunia, para pemimpin kami di Indonesia, presiden, wakil, para menteri, para gubernur, para wali kota, para bupati, para pemimpin-pemimpin yang ada, bersama semua rakyat. Kami semua bekerja sama, semua umat bekerja sama untuk dapat menghadapi masalah yang terjadi ini. Tuhan, berilah kami semua keyakinan untuk boleh berjalan dalam jalan-Mu walau banyak hambatan dan tantangan. Apalagi karena virus ini, ada juga sejumlah saudara kami yang kehilangan pekerjaan, yang menjadi berkekurangan. Biarlah Engkau hadir, memberi pertolongan, dan kami semua boleh saling menolong, saling memperhatikan, bekerja sama untuk mengatasi masalah yang terjadi. Selain dari itu Tuhan, banyak juga masalah-masalah yang lain yang kami hadapi. Tuhan tolong kami, entah masalah karena keluarga, karena pendidikan, karena ekonomi, karena hal yang lain. Tuhan tolong kami mengatasinya. Kami percaya Tuhan mengasihi kami, bahkan rela berkorban untuk keselamatan kami. Bahkan Tuhan telah menuntun kami beroleh kemenangan hingga pada saat ini. Kami serahkan hidup kami hanya kepadamu. Sertalah seluruh jemaat-Mu, lindungilah mereka yang ada dalam lingkup jemaat DPIB Mengkar Mataram dan jemaat lainnya, dan masyarakat di mana kami berada, masyarakat dunia ini. Mereka juga Tuhan kasihi, dan pakai kami juga untuk saling mengasihi. Terima kasih Tuhan,
ampuni salah dosa kami. Kami datang kepadamu dalam Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebangkitan Kristus memungkinkan kita memiliki hidup yang berarti. Itulah hidup yang mengasihi Allah dan sesama. Maka marilah kita mewujudkan kasih kepada Allah dan sesama melalui persembahan sukarela, guna pelayanan kasih dan keadilan. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, harta dan benda dicukupkan bagiku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena kebangkitan Tuhan Yesus membuat hidup kami berarti lagi. Terimalah persembahan sekeluarga kami sebagai wujud kesediaan kami untuk mempersembahkan hidup yang berarti bagi sesama demi kemuliaan-Mu. Berkatilah hidup dan kerjalayan kami dan jadikan kami saksi-saksi Kristus di dunia, agar melalui kami banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi, akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya.
Kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Paskah. Tuhan menyertai kita semuanya.